Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, sahabat sadar Allah. Masih tetap di playlist Diam Tafakur Sadar Allah. Kali ini part yang ke-11. Mungkin ada yang nanya, Coach, kenapa lama banget playlist ini banyak banget Diam Tafakur Sadar Allah? Karena gini teman-teman. Kita sebagai wanita, kalau kita lulus di mata kuliah ini, mata kuliah ini selama di dunia, maka itu dijamin kita selamat. Dikubur, kemudian sampai nanti di hari hisab itu kita insya Allah nanti selamat. Namun kalau bab diam ini aja kita nggak selesai, coba simak part-part yang sebelumnya deh, serem deh. Ya kan, makanya ini Allah yang memberikan materi, bukan saya hanya bagian menyampaikan aja. Allah yang mau menyampaikan kepada kita semua, duhai wanita, duhai istri, duhai muslimah, pelajarilah bab diam ini agar engkau selamat, gitu ya. Nah, judul kali ini adalah duhai istri, diamlah, tunda reaksimu, dan sikapilah kemarahan suami dengan cara wanita, bukan dengan cara lelaki. Lagi-lagi buat yang masih belum menikah, didengarkan saja, kemudian ditampung ilmunya, ya insya Allah jodohnya segera mendekat dan bisa mempraktekannya. Ini bukan hanya ke suami bisanya, tetapi bisa juga untuk intinya laki-laki lah. Ayat yang mau saya sampaikan di sini adalah ayat yang sudah sangat umum sekali dan laki-laki semua mengetahuinya walaupun dia itu bukan ikhwan aktivis, dia bukan religius, tapi dia sangat hafal dengan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, surat An-Nisa ayat 4. Jadi sahabat, karena laki-laki itu dia ar-rijalu qawwam, ya, dia itu pemimpin, maka laki-laki itu biasanya kalau dia lagi bicara atau dia lagi marah atau dia lagi emosi atau dia lagi uring-uringan gitu kan, dia berharap sebagai pemimpin, dia berharap didengarkan saja. Nah, wanita itu kita sebagai istri ini tuh kan lambang kelembutan ya. Namun, biasanya karena sering beraktivitas sebagai wanita yang mandiri sejak kecil, apalagi di Indonesia juga banyak sekali ya wanita-wanita mandiri, sampai karakter maskulin itu begitu kuat pada diri seorang istri. Apalagi kesetaraan gender di mana-mana, padahal dalam Islam tidak seperti itu. Nah, gitu. Gimana caranya untuk menyikapi laki-laki dengan cara wanita? Yang pertama yaitu diam. Yang kedua diam, yang ketiga diam. Karena diam pertama masih pengen banget ngomong gitu kan, pengen banget nyautin, diam lagi. Masih pengen nyautin lagi, diam yang ketiga udah cep. Ya, jadi hitung sampai 3, diam, tunda reaksimu. Nah, gitu. Biasanya yang banyak sekali terjadi kerunyaman itu adalah karena memang ya kekecewaan istri yang sudah sangat menumpuk, kemudian sakit hati, kemudian banyak hal yang mempengaruhi kenapa seorang istri tidak bisa menunda reaksi. That's why kita perlu belajar di diam. Karena berlatih diam itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menunda reaksi. Jadi kalau suami lagi ngomong diam, ngomong aja dalam hati diam gitu. Ya. Jadi tadi tuh 1, 2, 3 ya. Diam dulu, diam lagi, diam terus. Jadi nanti suami itu tidak ikut-ikutan tercarut marut kepemimpinannya. Karena kenapa? Karena ketika dia sedang berbicara atau ketika dia sedang marah, istrinya itu mendengarkan.
Ya, walaupun mendengarkannya juga bukan mendengarkan seneng gitu kan, mendengarkan jengkel, tapi paling tidak diam, tidak memancing di air keruh ya. Karena laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, jadi dia tuh pemimpin. Dia kalau kalau dia sebagai pemimpin, kemudian kita sebagai istri kita juga memposisikan diri kita setara dengan dia ataupun di atas dia, wah itu bisa runyam banget itu. Nah, itu gitu. Tapi coach, laki-laki dan perempuan diciptakan kan untuk jadi partner. Iya, betul. Betul banget, cantik. Untuk jadi partner. Namun sekarang kondisinya ini ketika mereka sedang dalam keadaan dipengaruhi oleh egonya yang tinggi, dipengaruhi kemarahan, dipengaruhi hal-hal yang negatif. Dikarenakan mungkin dari pekerjaan, mungkin ada banyak masalah di luar sana yang difikirkan. Ya, rasa tidak percaya diri juga bisa menyebabkan laki-laki seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti kalau sudah tenang, sudah reda semuanya, baru kita bisa menjadi partner diskusi. Ya, baru bisa nanti kita setara duduk bersama untuk apa? Untuk membicarakan hal-hal yang harus kita bicarakan, mengeluarkan unek-unek mungkin. Ya, intinya setiap pasangan itu berbeda ya. Mungkin saya berbeda dengan Anda. Saya berbeda dengan kamu. Ada orang yang dia tuh 1 hari reda udah bisa langsung diajak diskusi. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang beberapa bulan. Intinya adalah dengan berlatih diam ini, maka teman-teman bisa menyelamatkan diri dari hal-hal yang membuat ini ya, ibarat api itu udah lagi nyala apinya, disulut sama bensin, ya udah jadi kebakar semuanya. Ya, kenapa Allah lagi-lagi menyampaikan materi seperti ini? Karena Allah ingin kita sebagai wanita selamat. Jadi diam dan menunda reaksi ini sangat apa teman-teman? Menyelamatkan, ya, sangat menyelamatkan para wanita dunia dan akhirat. Nah, terus kemudian cara-caranya untuk menyampaikan sesuatu kepada suami gitu kan ya. Ini ada 4 cara yang saya mau sampaikan. Yang pertama, lewat pelayanan tanpa kata-kata. Jadi kalau dia udah marah, dia udah reda, nah dia sukanya apa? Dia sukanya kopi, dia sukanya teh, ya ditaruh aja. Intinya dilayani atau dipijat atau layani tanpa ngomong apa-apa. Mereka tuh di dalamnya meleleh, tapi gengsi. Yang kedua, lewat surat. Ya, jadi mungkin kalau lewat surat, kemudian kita nggak ngomong ya, karena takutnya masih ada emosi-emosi juga dalam diri kita, maka bisa lewat surat. Yang ketiga, lewat WA atau SMS. Yang keempat, lewat doa. Ini paling makjleb banget nih. Nah, doa itu ya, biasanya kalau yang saya, ini rahasia saya, kalau yang saya inginkan dari suami itu saya tulis. Saya tulis di notes ya. Jadi kata-kata kita itu juga kan doa, walaupun secara spesifik kita tidak dalam kondisi berdoa setelah sholat. Nah, ini ada sebenarnya di channel saya yang lainnya itu, di self talk itu, seri self talk itu banyak sekali saya menyampaikan tentang ini. Saya sampaikan lagi teman-teman, apa yang diinginkan dari suami itu yang ditulis di notes. Contohnya gini. Suamiku ke aku. 1. Suamiku ketika keluar rumah, misalnya gitu kan ya, ketika keluar rumah ingin cepat-cepat kembali ke rumah karena merindukanku. Ini biasanya kalau yang suaminya tidak perhatian. Atau suaminya misalnya dari suaminya egois, pengen suaminya adil gitu kan ya. Suamiku adalah suami yang sangat adil. Ya, terus selanjutnya suamiku tiba-tiba entah mengapa Allah memberikan kejadian apa di luar sana, suamiku tiba-tiba menjadi sadar atas kesalahannya. Intinya terserah teman-teman mau menuliskannya sesuai dengan kebutuhan ya. Bisa juga ditambah dengan kata, entah mengapa suamiku tiba-tiba sangat menyayangiku. Entah mengapa suamiku tiba-tiba sangat menyadari kesalahannya. Nah gitu sahabat. So diam, tunda reaksimu,